Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN AB 7520E, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, yang melakukan kegiatan KKN di Dusun Gamparan, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi di sini kami akan menyampaikan materi tentang penggunaan smartphone untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa adaptasi kebiasaan baru era vaksinasi COVID-19. Sebelum memulai penyampaian materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami yang berjumlah 7 orang. Yang pertama yaitu Belia Sinta Wulan. Belia Sinta Wulan juga sebagai ketua kelompok kami. Kemudian Dinar Anissa Salsabila. Selanjutnya ada saya yaitu Riyad Arfan. Kemudian yaitu ada Siva Khairunisa, Yandi Fajr Rahman, Wildan Nur Fazriansah, dan juga Intan Zuhaira. Tujuan dan output dari program kerja ini adalah tujuan yang pertama, masyarakat mendapat edukasi mengenai pemanfaatan smartphone di masa adaptasi kebiasaan baru era vaksinasi COVID-19. Yang kedua yaitu masyarakat mendapatkan edukasi mengenai pentingnya meningkatkan pendidikan yang bermutu. Dan outputnya yaitu siswa dan wali dapat memanfaatkan smartphone untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu masyarakat dapat beradaptasi dalam penggunaan smartphone dan meningkatkan mutu pendidikan. Oke, materi yang disampaikan ada 4 bagian. Yang pertama itu tentang Android. Di sini saya akan menjelaskan Android sebagai smartphone dan bagaimana sih Android itu bekerja. Kemudian selanjutnya, akun Google. Akun Google ini sangat penting karena Android terintegrasi dan tertaut dengan akun Google. Maka dari itu, akun utama untuk pengguna Android yaitu adalah akun Google. Selanjutnya, aplikasi meeting daring. Seperti yang kita ketahui, betapa pentingnya aplikasi meeting daring di masa pandemi ini, yang mana kita tidak dapat bertemu secara langsung, maka kita dapat bertemu secara daring. Aplikasi yang digunakan untuk tatap muka secara daring akan saya jelaskan di bab tersebut. Kemudian, ada juga aplikasi edukasi. Seperti kita ketahui bahwa edukasi sekarang harus banyak lintasnya. Karena kita tidak bisa bertemu langsung di sekolah, maka aplikasi edukasi dapat menunjang siswa dalam pembelajaran sehari-hari. Karena dalam aplikasi ini bukan hanya tugas yang diberikan, tetapi juga ada materi, penyampaian, dan beberapa tips yang mudah untuk belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang smartphone dalam bentuk Android. Karena smartphone ada yang lainnya juga, bukan hanya Android. Seperti adanya Windows Phone maupun iPhone. Oke, Android menggunakan penggunanya untuk memasang aplikasi pihak ketiga diperoleh dari toko aplikasi seperti Google Play Store, Amazon App Store, dan mengunduh ataupun memasang berkas APK dari aplikasi ataupun situs pihak ketiga. Kenapa Android sangat mudah untuk digunakan? Karena memang pada dasarnya Android ini banyak digunakan oleh orang-orang Indonesia, maka dari itu saya akan menjelaskan tentang Android. Di Google Play Store, pengguna bisa menjelajah, mengunduh, dan memperbaharui aplikasi yang diterbitkan oleh Google dan pengembang pihak ketiga, sesuai dengan persyarat kompatibilitas Google. Nanti saya akan menjelaskan di video selanjutnya, yaitu tentang penggunaan dan penginstalan Google Play Store, sehingga kita dapat menggunakan aplikasi tersebut. Dan juga di sana saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun untuk Google. Google Play Store akan menyaring daftar aplikasi yang tersedia berdasarkan kompatibilitas dari HP yang digunakan. Dan pengembang dapat membatasi aplikasi pilihan mereka bagi operator ataupun negara tertentu dengan alasan bisnis. Bukan berarti setiap aplikasi yang ada di App Store ataupun Play Store tersebut dapat diinstal dengan mudah. Karena setiap aplikasi memiliki kompatibilitas dan batasan-batasan tertentu, seperti batasan terhadap negara yang bisa menggunakan, ataupun batasan terhadap umur, dan lain-lain sebagainya. Di Google Play Store tersebut tersedia aplikasi gratis maupun berbayar. Untuk aplikasi berbayar, pembelian aplikasi yang tidak sesuai dengan keinginan pengguna dapat dikembalikan dalam waktu 48 jam setelah pembelian. Beberapa operator seluler juga menawarkan tagihan langsung untuk pembelian aplikasi di Google Play Store dengan cara menambahkan harga pembelian aplikasi pada tagihan bulanan pengguna. Bukan hanya itu saja, saya juga akan memberikan contoh yang dapat diberikan dalam pembelian ini. Di sini ada Telkomsel, kita bisa menggunakan pulsa, ada juga Indosat.
Dan bukan hanya itu saja, kita juga dapat menggunakan aplikasi seperti GoPay, ShopeePay untuk melakukan pembayaran di Google Play Store ini. Oke, selanjutnya, akun Google. Akun Google ini sangat penting. Di setiap Android bekerja di situ harus diinstal dan digunakan akun Google. Karena seluruh Google bekerja untuk Anda dalam penggunaannya. Login ke akun Google dan dapatkan manfaat optimal dari semua layanan Google yang bisa digunakan. Akun Google membantu penggunaan lebih produktif dengan mempersonalisasikan penggunaan Google dan menawarkan akses mudah ke informasi pengguna yang paling penting dari mana saja. Ketika kita menginstal ataupun menggunakan layanan Google tersebut, contohnya di sini, saya menggunakan aplikasi tersebut di Android saya. Dan kemudian saya menggunakan aplikasi tersebut di laptop saya, maka hal tersebut akan tersinkronasi karena semua layanan Google yang digunakan akan tersinkronasi seperti mensinkronkan Gmail dengan Google Calendar dan Google Maps. Bahkan ini juga dapat dilihat dari aktivitas kita menggunakan dalam bentuk smartphone maupun dalam bentuk laptop. Apapun perangkat atau layanan Google yang digunakan, akun Google akan memberikan pelayanan konsisten yang dapat disesuaikan dengan dan dikelola kapan saja. Akun Google dilindungi oleh serangkaian fitur keamanan terbaik di industrinya yang otomatis membantu mendeteksi dan memblokir ancaman sebelum berdampak pada pengguna. Oke, di sini adalah beberapa jenis aplikasi Google yang disediakan oleh Google secara gratis. Ada Android Auto, Android OS, Android TV, dan contoh di sini yang paling sering kita gunakan adalah Google Chrome. Di situ ada Google Chrome, Google Drive, Form, dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Oke, di sini juga ada YouTube yang mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu maupun adik-adik sekalian sering tonton untuk menonton acara TV maupun acara hiburan lainnya. Oke, saya lanjutkan. Bisa dilihat berbagai aplikasi gratis yang disediakan oleh Google. Sebenarnya ada aplikasi lainnya, tetapi aplikasi lainnya itu berbasis untuk bisnis maupun pengembang. Aplikasi meeting daring. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik sekalian tentang bagaimana sih aplikasi meeting daring ini. Aplikasi meeting daring ini adalah aplikasi meeting ataupun pertemuan secara online. Pertemuan ini dapat berupa rapat, kuliah, maupun lain sebagainya. Untuk penggunaannya sendiri tidak akan saya jelaskan secara rinci karena akan dijelaskan oleh teman saya di video lainnya. Zoom Meeting dan Google Meet adalah aplikasi yang akan dijelaskan tersebut. Maka dari itu, di sini saya akan menampilkan 6 aplikasi meeting yang sering digunakan, yaitu Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google X Conference, dan juga YouMeetMe. Tetapi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Google X Conference, karena ini adalah aplikasi buatan Indonesia yang dibuat oleh Telkomsel. Dan tetapi aplikasi ini hanya berbayar, dan jelas ini adalah aplikasi premium yang dibuat oleh Telkomsel. Selanjutnya ada YouMeetMe. YouMeetMe ini adalah aplikasi gratis, tapi juga ada versi berbayarnya. Ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Telkom Indonesia. Oke, selanjutnya aplikasi edukasi. Aplikasi edukasi itu sebenarnya sangat banyak, tetapi saya tidak dapat merangkum semuanya. Yang jelas, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian dapat mencarinya melalui Google Play Store karena tinggal menuliskan aplikasi edukasi seperti itu. Di sini aplikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya di video selanjutnya yaitu adalah Rumah Belajar, Media Kita, Zenius.net, Kuper, dan juga Ruang Guru. Untuk penggunaan 5 aplikasi tersebut akan dijelaskan pada video berikutnya. Oke, teman-teman dan ibu-ibu dapat melihatnya sekalian. Apa saja sih aplikasi yang ada di sini. Dan juga jika merasa kurang banyak, masih banyak lagi yang dapat ditemukan di Google Play Store. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di Dusun Gamparan. Jika ada pertanyaan maupun masukan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dapat bertanya di ruang chat yang telah disediakan ataupun di kolom komentar YouTube ini. Kami akan membalas pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sedetail mungkin sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dapat memahami penggunaan smartphone untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa adaptasi kebiasaan baru era vaksinasi COVID-19. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari KKN AB 7520E
Memohon maaf jika ada terjadi kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.